Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Sam, Guru SDN Pasir Muncang 1. Marilah materi pagi ini. Ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Tema 1 sub 3. Ayo berhitung sekarang. Ayo, pada seneng nih ya kalau gilirannya pelajaran ayo berhitung. Karena kalian menghitung uang kalau misalkan dikasih uang jajan mama kamu, wow, kurang juga mama kurang. Oke, next kita lihat ya. Nah, coba kita telaah kalimatnya. Hari ini Pak Dias mengajak 45 warganya piknik. Nah, tamaza ya. Termasuk di dalamnya ada 3 nenek dan 2 kakek. Pak Dias berencana menggunakan mobil miliknya. Pak Dias ingin bagian depannya diisi oleh seorang nenek atau seorang kakek. Bagian depan mobil hanya bisa diisi oleh 2 orang saja, yaitu pengemudi dan 1 penumpang. Ya, pertanyaannya ya, berapa jumlah warga yang duduk di setiap mobil termasuk penumpang di depan? Ya, gitu ya. Seperti itu pertanyaannya ya. Oke. Oke, ya kalian harus jawabnya ya. Harus menjawabnya ya. Kemudian nomor 2, kalian Bapak minta dari soal ini yang nomor 2, kalian menuangkan dalam bentuk cerita. Cerita tentunya dari angka ini contohnya ya. Nomor 2, 9 ditambah 3 dikali 6 dikurang 6. Saya ulang. Dikurang 4 sama dengan 23. Ini dibentukkan dalam model cerita. Kalian dibalik jawabannya sudah ada, kamu membuat soal cerita. Demikian juga nomor berapa itu? Nomor 3 ya. 80.000 ya dikurang 30.000 dikali 2 ditambah 15.000 sama dengan 35.000. Ya, kita lihat ya. Tapi nanti kalian harus belajar ya. Kita next berikut. Nah, ini tadi jawabannya ya. Yang pertama tadi yang Pak Dias piknik yaitu cara matematikanya. Nomor 1, kita lihat ya. Tadi yang soal cerita pertama, itu jawabannya 45 kurung buka. Tadi kan ada kakek dan nenek ya, 3 tambah 2. Ya, setelah dijumlahkan, untuk membagi 45, maka tadi jawabnya adalah 9 orang. Ya, 9 orang. Kemudian tadi yang membuat soal cerita tadi, ya, tadi yang nomor 2 membuat soal cerita, Pak Sam mempunyai apel di dalam kulkas. Ya. Lalu ia membeli lagi kembali 3 bungkus. Ya, 3 bungkus apa ya? Apel sama ya. Kemudian masing-masing isinya 6. Nah, 6 ya. Kemudian ini 3 bungkus. Ya, terus ini sampai di rumah diberikannya kepada ponakannya. Berarti berkurang ya. Tadi di soal pendahuluan ya. Berarti kalian sudah tahu kan tadi 9 kurung buka tadi. Nanti bisa diulang sendiri ya di video ya. Next kita lanjutkan. Nah, tadi ada soal yang tadi ya. Sebagai pedagang martabak ya, Pak Nasir rajin membeli telur ya dari penduduk. Nah, ini sama ya. Tadi membuat soal cerita ya. Tadi sudah. Ini ya, oke. Tadi terakhir adalah sisanya adalah uang kembaliannya adalah sebesar 35. Oke ya. Next. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Bentuk kerjasama ASEAN di berbagai bidang. Next. Ya. Bentuk kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi. Antara lain. 1. Pembukaan pusat promosi ASEAN di Jepang. Ingat-ingat ya, kalau pusat promosi negara ASEAN bukan di negara 10 anggota, tapi bahkan di negara lain, di Jepang. Harapannya di sana paling raksasa ekonomi kan di Asia, di Jepang. Maka lembaga promosinya di Jepang. 2. Penyediaan cadang pangan.
di negara Thailand, ya. Kenapa Thailand? Masih ingat dong? Thailand itu selain negara pertanian, maka dijulukin lumbung padi se-Asia Tenggara, ya kan? Oke, kita lanjut. Nomor 3, ya. Penyelenggaraan proyek industri. Terus, kalau pabrik pupuk, ya, kita adanya di Aceh, ya. Kemudian ada pabrik urea dan pabrik pupuk yang lain itu di negara Malaysia. Kemudian ada fabrication project atau di pabrik tembaga adanya di negara Filipina. Ada pabrik vaksin, maka adanya di Singapura. Di Singapura selain pabrik vaksin juga ada pabrik pengembangan diesel. Kemudian ada Rock Shell Soda AS atau Project Abu Soda di negara Thailand. Kemudian ada kawasan perdagangan bebas atau APTA, ya. Singkatannya ASEAN Free Trade Area, ya. Oke. Kemudian ada Koperasi ASEAN, ya. Kemudian juga ada diplomasi pertahanan. Kemudian ada duta dan konsul dan menangani kejahatan. Jadi dari bentuk berbagai kerjasama, ya, perjanjian ekstradisi itu adalah untuk mengadili. Maka kalau misalkan ada kejahatan atau penjahat di negara lain, mereka memulangkan ke negara kita. Seperti itu ya, contoh sederhananya. Next, kita lanjut. Contoh hewan ASEAN yang dilindungi. Aduh, resep lagi nih kalau ketemu yang namanya hewan. Ya, kita lanjut ya. Tadi sudah perhatikan. Ya. Nah, begini anak-anak ya. Tadi kan bekerja berbagai bidang dalam hal termasuk ekonomi dan perdagangan dan sebagainya. Ada lembaga yang namanya di bawah ASEAN, di antaranya adalah yang mengurusi tentang hewan agar tidak punah, ya, termasuk wisata di bawah lembaga ASEAN, ya. Dan nanti di bawah juga ada lembaga. Ini yang contohnya hewan-hewan yang Bapak tampilkan di depan ini adalah hewan yang di Asia Tenggara. Kira-kira di antara kalian siapa yang pernah melihat mungkin di layar televisi kalian ya? Yang pertama di situ aja, kita coba next ya. Nah, kita lanjutkan ya Bapak. Ayo, siapa tahu yang kalian pernah ke sana berkunjung barangkali ya. Lumba-lumba Irawadi. Nah, berasal dari negara mana? Coba ayo kita tebak. Kita sama-sama ya. Asal negaranya adalah negara Laos. Nah, di situ ada hewan apa coba? Yang tadi ada namanya hewan Tarsius. Nah, ada Tarsius nih ya. Ada Tarsius dari negara mana kira-kira? Ayo. Oh, ada yang ngacung nih. Filipina katanya ya. Betul nggak? Oh, betul. Ada yang ngacung Filipina mungkin ya. Nah, mungkin pernah ke sana bapaknya jadi duta besar atau apa ya barangkali. Nah, kita lanjutkan. Setelah dari Filipina, yang satu ini bapak nggak akan jawab dong. Masa orang Indonesia nggak tahu? Tadi di depan sudah ada dong. Tadi, ayo. Yang kayak sapi tapi ukurannya lebih kecil. Yang tempatnya di Sulawesi. Coba kita ya. Nah, negara Indonesia. Yang terakhir itu untuk ada owa pilatet atau kerak kerdil. Ayo, dari negara mana? Ayo, yang disebut lumbung padi kita lihat, betul nggak? Thailand. Next, kita lanjut ya. Ya. Sekarang kerjasama dengan orang tua, artinya Bapak memberi tugas untuk kalian supaya nanti melengkapi. Jangan Bapak terus. Oke, kita lihat, perhatikan ya. Oke. Nah, ayo mengamati gambar makanan. Nah, itu kalau makanan Bapak juga resep nih, Pak, makanan mah. Enggak Bapak aja meren, kalian juga ya, pasti. Coba kita lihat. Ini ada gambar. Gambar A. Coba paling yang ini. Ini yang Bapak paling sebel kalau ada makan terus ada ini. Coba apa yuk? Ya, ini dan seterusnya. Coba ini ada yang kata si ibu ini. Gambar ini bau katanya ya.
Dan perhatikan sampai gambar demi gambar sampai gambar berikutnya. Next. Yahoo, ini pasti suka kalian ya. Ya, gambar B. Gambar B ya. Nah, ini apalagi putra bapak nih yang putra yang kedua. Kalau lihat makanan ini paling wow gitu ya. Ya, oke, perhatikan ya. Nanti kan ada perintahnya di bawah. Next. Kita lanjut. Kerjasama dengan orang tua. Oke ya. Nah, pertanyaannya. Perhatikan makanan di rumahmu. Apakah banyak sisa sayuran dan lauk? Pertanyaannya. Yang kedua. Bagaimana menurut sikap kamu terhadap makanan di rumahmu? Nah, yang ketiga. Setelah mengamati makanan gambar A dan B, menurut kamu, ya, menurut kamu, makanan yang mana yang baik untuk dimakan seperti apa? Berikan tanggapan, ya. Tanggapan berarti komen kamu ya. Oke, nomor 4, bagaimana sikap kamu terhadap makanan di rumahmu? Nah, sikap kamu misalkan apa dihambur-hamburkan, pokoknya kasih penjelasan. Nomor 5, ya. Sampaikan pendapatmu kepada guru. Berarti secara tertulis dong ke Bapak. Ya, kalian membuat ya. Tadi judulnya kerjasama dengan orang tua. Oke, kita lingkarin nih dari nomor 1 sampai nomor terakhir. Kalian boleh minta pendampingan orang tua anak-anak. Next. Oke, lanjut ya. Saya akhiri dulu anak-anak ya. Pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Nah, sampai ketemu lagi ya. Kita doakan mudah-mudahan pandemi ini cepat selesai dan kita bisa bertatap muka dengan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.